Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Mbak Sari, suaramu bagus sekali tadi malam. Aku sampai merinding dengar sindenanmu, puji Bu Tumina sambil menyerahkan segelas teh manis. Sari tersenyum tipis, matanya menerawang ke arah jendela kecil rumah kontrakannya di Kampung Karangwuni. Terima kasih, Bu. Tapi sepertinya ini pentas terakhirku. Loh kok? Kenapa, Sar? Kamu kan sinden muda yang paling dicari sekarang. Setiap ada hajatan, namamu selalu disebut-sebut. Sari meneguk tehnya pelan. Bu Tuminah tahu sendiri. Sekarang zamannya penyanyi dangdut sama DJ. Gamelan mulai ditinggalkan. Aku sudah 3 bulan ini cuma dapat job 2 kali. Uang kontrakan hampir habis. Bu Tuminah menghela napas panjang. Dia paham betul kesulitan yang dihadapi Sari. Gadis 25 tahun itu datang ke Karangwuni 4 tahun lalu dari Banyumas, berbekal suara merdu dan tekad baja untuk jadi sinden terkenal. Sayangnya, zaman memang sudah berubah. Aku dengar dari Bu Karmi, tetanggaku di ujung kampung, ada dukun yang bisa bantu orang-orang sepertimu, bisik Bu Tuminah sambil mendekat. Dia bilang, beberapa sinden dan penyanyi terkenal yang sekarang laris manis, dulu juga sempat nasibnya seperti kamu. Tapi setelah mereka ke dukun itu, dukun, potong Sari dengan nada ragu. Bu, aku muslim. Aku nggak mau yang aneh-aneh. Eits, ini bukan santet atau apa. Ini cuma perbaikan nasib. Kamu kan cuma perlu tambahan rezeki. Dukun itu namanya Eyang Rahayu, tinggal di lereng Gunung Serandil. Katanya dia bisa pasang susuk khusus untuk penyanyi dan sinden. Sari mengernyitkan dahi. Susuk? Itu jarum yang ditanam di tubuh kan, Bu? Iya, tapi ini susuk penarik rezeki. Kata Bu Karmi, setelah dipasang susuk, penampilan jadi lebih menarik, suara makin merdu, dan yang penting, job langsung berdatangan. Mas Bambang, waranggana itu loh yang sekarang sering manggung di TV, dulu juga ke Eyang Rahayu. Sari terdiam. Di benaknya berkecamuk pertentangan. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup religius. Ayahnya almarhum sering berpesan agar Sari tidak mencari jalan pintas dengan cara-cara mistis. Tapi di sisi lain, kondisi finansialnya makin mendesak. Minggu depan dia harus bayar kontrakan, belum lagi makan sehari-hari. Pikirkan dulu, Sar. Eyang Rahayu nggak mahal kok. Cuma 1 juta untuk konsultasi dan pemasangan. Kalau kamu sudah terima job dari hasilnya, baru bayar sisanya, bujuk Bu Tuminah lagi. Malam harinya, Sari tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan tawaran Bu Tuminah. Ponselnya dia pegang erat, membuka rekening mobile banking yang menunjukkan saldo tinggal Rp700.000. Belum cukup bahkan untuk bayar kontrakan sebulan. Ya Allah, berilah aku jalan yang terbaik, gumamnya pelan sebelum akhirnya tertidur. 3 hari kemudian, Sari akhirnya memutuskan untuk menemui Eyang Rahayu. Bu Tuminah dengan senang hati menawarkan diri menemani. Mereka berangkat pagi-pagi sekali naik ojek menuju lereng Gunung Serandil yang jaraknya sekitar 15 km dari kampung. Rumah Eyang Rahayu berada di tengah kebun kopi yang rimbun. Bangunan kayu bercat hijau lumut itu tampak tua tapi terawat. Asap mengepul dari cerobong dapur, membawa aroma kemenyan yang menyengat. Selamat datang, Bu Tuminah. Dan ini pasti Sari yang Bu Tuminah ceritakan kemarin lewat telepon, sambut seorang perempuan paruh baya dengan ramah. Saya Mbak Endang, asistennya Eyang. Silakan masuk. Sari dan Bu Tuminah dipersilakan masuk ke ruang tamu yang remang-remang. Dinding penuh dengan foto-foto orang yang Sari kenali sebagai artis dan penyanyi terkenal. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih aktif manggung sampai sekarang. Eyang masih siap-siap. Sebentar ya, kata Mbak Endang sambil menghidangkan kopi pahit dan pisang goreng. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua berambut putih panjang muncul dari balik tirai. Wajahnya keriput tapi matanya tajam dan hidup.
Dia mengenakan kebaya hitam dan kain batik parang rusak. Lehernya dihiasi kalung batu akik besar berwarna merah. "Sari, anak cantik. Duduk sini, di sampingku," kata Eyang Rahayu dengan suara serak tapi tegas. Sari mendekat dengan gugup. Eyang Rahayu menggenggam kedua tangan Sari dan memejamkan mata. Bibirnya komat kamit seperti membaca mantra. Suasana jadi sunyi mencekam. Hanya terdengar kicauan burung dari luar dan hembusan angin yang menggoyangkan tirai. "Kamu punya suara bagus, tapi aura kamu redup. Energi kamu lemah. Makanya rezeki mandek," ujar Eyang Rahayu sambil membuka mata. "Kamu juga punya beban pikiran berat. Orang tua sudah nggak ada, kan?" Sari tersentak kaget. "Iya, Eyang. Bapak meninggal 5 tahun lalu, ibu menyusul 3 tahun lalu. Mereka tenang di sana. Tapi kamu di sini masih struggling. Eyang bisa bantu kamu, tapi kamu harus yakin dan gak boleh ragu. Kalau masih ragu, lebih baik pulang sekarang." Sari menelan ludah. Aku mau, Eyang. Aku butuh perubahan." Eyang Rahayu tersenyum tipis. "Bagus. Eyang akan pasangkan kamu 3 susuk. 1 di dahi untuk pembuka aura, 1 di pipi kanan untuk daya tarik, dan 1 di leher untuk suara. Susuk Eyang bukan sembarangan. Ini susuk emas murni yang sudah Eyang kasih jampi selama 40 hari 40 malam. Sakitnya gimana, Eyang?" tanya Sari dengan suara bergetar. "Cuma seperti digigit semut sebentar. Nanti susuknya masuk sendiri, kamu gak akan bisa raba atau lihat. Tapi khasiatnya langsung terasa. Paling lambat 7 hari, pasti ada panggilan job. Terus ada pantangannya, Eyang?" Eyang Rahayu mengangguk. "Ada 4 pantangan yang harus kamu pegang sampai mati. Pertama, jangan cerita ke siapapun kalau kamu pakai susuk. Kalau kamu buka rahasia ini, susuknya hilang khasiat dan nasib kamu bisa tambah buruk. Kedua, jangan sentuh atau buka-buka röntgen kalau berobat ke dokter. Biarkan susuk diam di tempatnya. Ketiga, setiap tanggal 1 Suro, kamu harus puasa muti seharian. Keempat, jangan sombong dan jangan lupa bersyukur. Kalau kamu lupa daratan, susuk bisa balik mudarat ke kamu." "Saya mengerti, Eyang," jawab Sari mantap, meski di dalam hatinya masih ada bisikan keraguan. "Biaya pemasangan 1 juta sekarang. Nanti kalau kamu sudah mulai laris, kembalikan lagi ke Eyang 5 juta sebagai ucapan terima kasih. Tapi ini nggak wajib, seikhlasnya kamu saja." Sari mengeluarkan uang dari dompetnya dengan tangan gemetar. Ini hampir semua uang yang tersisa. Tapi dia sudah bulat tekad. Mbak Endang membawa Sari ke ruangan khusus di belakang rumah. Ruangan kecil itu diterangi lilin-lilin kuning yang ditata melingkar. Di tengah ada tikar pandan dan bantal kecil. Aroma kemenyan, bunga kamboja, dan sesuatu yang tidak bisa Sari identifikasi memenuhi ruangan. "Berbaring di sini, rileks, dan pejamkan mata," instruksi Eyang Rahayu. "Mbak Endang akan pegang kaki dan tangan kamu biar nggak gerak. Prosesnya cuma 5 menit." Sari berbaring dengan jantung berdegup kencang. Mbak Endang memegang pergelangan tangannya dengan erat. Eyang Rahayu mulai membaca mantra dengan bahasa yang tidak Sari pahami. Suaranya naik turun, kadang berbisik, kadang berteriak. Tiba-tiba Sari merasakan sesuatu yang tajam menyentuh dahinya. Seperti ujung jarum yang panas. Dia hampir berteriak tapi Mbak Endang langsung membisikkan, "Sabar, Mbak. Jangan teriak. Nanti susuknya nggak mau masuk." Rasa perih menjalar di dahi, lalu tiba-tiba hilang. Tidak lama kemudian, pipi kanannya terasa seperti digigit serangga. Panas dan perih. Lalu lehernya. Sari merasakan sensasi aneh, seperti ada yang bergerak di dalam kulitnya. "Sudah selesai. Buka mata perlahan," kata Eyang Rahayu. Sari membuka mata dan langsung menyentuh dahinya. Tidak ada bekas luka. Kulitnya mulus seperti biasa. Gak akan ada bekas. Susuk sudah menyatu dengan tubuh kamu. Sekarang aura kamu berubah. Eyang bisa lihat cahaya kuning menyelimuti kamu. Bagus. Ini pertanda susuknya cocok. Sari bangkit dengan perasaan campur aduk. Takut, lega, penasaran, dan sedikit menyesal. Tapi yang sudah terjadi tidak bisa diurungkan lagi.
7 hari dari sekarang, catat ya. Pasti ada perubahan drastis. Sekarang pulang dan jaga kesehatan. Jangan lupa pantangannya, pesan Eyang Rahayu sambil mengantar Sari dan Butuminah ke pintu. Di perjalanan pulang, Butuminah terus memuji keputusan Sari. Kamu gak akan nyesel, Sar. Lihat saja nanti. Tapi Sari hanya terdiam, menatap jalanan yang mereka lalui dengan perasaan was-was. Hari pertama setelah pemasangan susuk, Sari merasa tidak ada yang berubah. Dia bangun tidur, masak mie instan untuk sarapan, lalu duduk-duduk di depan rumah sambil membuka media sosial. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan job. Hari kedua, tetangga sebelah rumah menyapanya dengan senyuman lebih lebar dari biasanya. Sar, kamu ganti skincare ya? Kok kulitmu makin glowing? Tanya Mbak Dewi, tetangga yang biasanya jarang tegur sapa. Enggak, Mbak. Biasa aja, jawab Sari bingung. Hari ketiga, ponselnya berbunyi. Pesan WhatsApp dari Pak Mulyono, koordinator grup kesenian gamelan Sekar Arum. Mbak Sari, ada job tanggal 12 besok di pernikahan anak pejabat desa. Bayarannya 1,5 juta untuk 2 set pentas. Bisa? Sari hampir berteriak senang. Bisa, Pak. Pasti bisa. Hari keempat, dia mendapat 3 tawaran job sekaligus. 2 dari grup gamelan berbeda, 1 dari acara syukuran perusahaan. Hari kelima, seorang haji kaya dari kota sebelah menghubunginya langsung. Mbak Sari, saya dengar dari saudara, suara Mbak bagus sekali. Saya mau ngundang Mbak jadi sinden tetap di acara pengajian rutin keluarga saya. Sebulan sekali, bayaran 2 juta per tampil. Gimana? Sari tidak percaya. Serius, Pak Haji? Wah, saya terima. Terima kasih banyak. Hari ke-6, dia diminta jadi bintang tamu di Festival Kebudayaan tingkat kabupaten dengan honor 5 juta. Hari ke-7, akunnya di media sosial tiba-tiba viral. Video sindenannya di sebuah pernikahan diambil orang dan diposting. Dalam semalam, videonya ditonton 2 juta kali dengan ribuan komentar pujian. Siapa sinden cantik ini? Suaranya merdu banget. Bikin merinding dengarnya. Ini baru sinden beneran. Pengen nikah di kampung cuma biar bisa undang sinden secantik ini. Ponsel Sari tidak berhenti berdering. Tawaran job berdatangan seperti air bah. Dalam 1 minggu, jadwalnya sudah penuh sampai 3 bulan ke depan. Butuminah datang berkunjung dengan wajah sumringah. Nah kan, apa kata ibu? Kamu sekarang lagi booming, Sar. Sari tersenyum lebar. Iya, Bu. Aku sendiri nggak nyangka. Semua kayak mimpi. Jangan lupa sama Eyang Rahayu. Kalau sudah terima bayaran, sebagian dibawa ke sana sebagai tanda terima kasih. Pasti, Bu. Aku nggak akan lupa. 3 bulan berlalu. Kehidupan Sari berubah 180 derajat. Dia pindah dari kontrakan kumuh ke rumah sewa yang lebih layak. Lemarinya penuh dengan kebaya dan kain batik mahal. Ponselnya berganti model terbaru. Setiap hari ada saja tawaran manggung. Yang paling mengejutkan, beberapa stasiun TV lokal mulai meliriknya untuk jadi pengisi acara budaya. Bahkan ada produser dari Jakarta yang menawarinya kontrak untuk rekaman album lagu-lagu Jawa klasik. Mbak Sari, selamat ya. Mbak sekarang selebriti lokal, puji Mas Joko, salah satu pemain gamelan yang sering jadi partnernya. Ah, Mas Joko bisa aja. Aku biasa aja kok, jawab Sari dengan senyum manis yang membuat Mas Joko salting. Memang benar kata Eyang Rahayu. Susuk itu bukan cuma membuat job berdatangan, tapi juga meningkatkan daya tarik Sari. Setiap kali dia tampil, pandangan mata penonton seakan terhipnotis. Suaranya yang memang sudah merdu, sekarang terdengar lebih bermagnet. Ada aura harisma yang sulit dijelaskan, tapi di tengah semua kejayaan itu, Sari mulai merasakan hal-hal aneh. Pertama, dia sering bermimpi buruk. Mimpi-mimpinya selalu sama. Ada bayangan hitam yang mengejarnya di lorong gelap. Bayangan itu berbisik dengan suara parau, "Kembalikan, kembalikan, kembalikan." Kedua, kadang-kadang dia merasakan gatal dan panas di 3 titik tubuhnya, dahi, pipi kanan, dan leher. Tepat di tempat susuk ditanam. Gatalnya luar biasa tapi dia tidak bisa garuk karena takut susuknya bergeser. Ketiga, dia mulai sensitif terhadap hal-hal mistis. Beberapa kali saat manggung di tempat yang berenergi, dia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata.
Bahkan pernah sekali, saat tampil di sebuah pendopo tua, dia melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di pojok ruangan. Tapi begitu dia kedipkan mata, sosok itu hilang. "Kamu kenapa, Sar? Kok wajahmu pucat?" tanya Bu Tuminah suatu hari saat Sari berkunjung. "Aku sering mimpi aneh, Bu. Terus kadang merinding sendiri. Apa ini efek samping dari susuk ya?" Bu Tuminah terlihat khawatir. "Coba kamu ke Eyang Rahayu lagi. Konsultasi. Mungkin ada yang perlu diseimbangkan." Sari mengangguk. "Iya, Bu. Aku rencananya mau ke sana minggu depan." Minggu berikutnya, Sari kembali ke rumah Eyang Rahayu. Kali ini dia sendirian, naik ojek online. Rumah kayu hijau lumut itu masih sama, tapi entah kenapa terasa lebih menyeramkan dari kunjungan pertama. Mbak Endang menyambutnya dengan ramah. "Wah, Mbak Sari. Sekarang udah beda ya penampilannya. Cantik dan berkelas. Sebentar, Eyang lagi ada tamu." Sari menunggu di ruang tamu sambil menyesap kopi pahit. Matanya melirik foto-foto di dinding. Ada satu foto yang menarik perhatiannya. Foto seorang sinden cantik dengan senyum lebar, berdiri di samping Eyang Rahayu. Di bawah foto ada tulisan, "Almarhumah Sri Wahyuni, sinden terbaik 1995. "Mbak Sari, Eyang sudah siap?" panggil Mbak Endang. Sari masuk ke ruang dalam. Eyang Rahayu sudah duduk di kursi kayunya, wajah tua itu tetap tajam dan waspada. "Sari, anak pintar. Kamu datang bawa apa?" tanya Eyang langsung to the point. Sari mengeluarkan amplop berisi uang 5 juta. "Ini tanda terima kasih saya, Eyang. Seperti janji dulu." Eyang Rahayu menerima amplop itu dan meletakkannya tanpa dihitung. "Bagus. Sekarang cerita, ada masalah apa sampai kamu balik lagi ke sini?" Sari menceritakan mimpi buruk, rasa panas dan gatal di tubuh, serta pengalaman melihat sosok-sosok gaib. Eyang Rahayu mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Setelah Sari selesai bercerita, Eyang diam cukup lama sebelum akhirnya angkat bicara. "Sari, kamu ingat pantangan yang Eyang bilang?" "Ingat, Eyang. Saya sudah jalankan semua. Saya nggak cerita ke siapapun tentang susuk. Saya juga puasa muti setiap 1 suro. Saya juga nggak sombong kok." "Kamu yakin nggak sombong?" Sari tertegun. "Maksud Eyang?" "Eyang dengar, kamu sekarang sering nolak job dengan bayaran kecil. Kamu milih-milih panggilan. Padahal dulu kamu mau manggung di mana saja asal ada bayaran." Sari terdiam. Memang benar. Belakangan ini dia lebih selektif. Kalau bayarannya di bawah 1 juta, dia tolak. Dia merasa levelnya sudah naik, tidak perlu lagi ambil job receh. "Eyang, itu kan wajar. Saya kan sekarang sudah lebih terkenal. Masa saya harus terima bayaran sama seperti sinden pemula?" "Dengar baik-baik, Sari," kata Eyang Rahayu dengan nada dingin. "Susuk itu bukan mainan. Susuk itu pinjam kekuatan dari yang lain. Kekuatan itu harus dijaga dengan sikap rendah hati. Kalau kamu mulai sombong, energinya berbalik. Kamu nggak cuma kehilangan karir, tapi bisa kehilangan lebih dari itu." "Kehilangan apa, Eyang?" tanya Sari dengan suara bergetar. "Kesehatan, kewarasan, bahkan nyawa." Sari merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Eyang, aku janji akan lebih baik lagi. Aku akan rendah hati." "Bagus. Sekarang Eyang mau kasih kamu jimat tambahan. Jimat ini untuk menepis energi negatif yang mulai menempel ke kamu. Taruh di bawah bantal setiap malam. Jangan tunjukkan ke orang lain." Eyang Rahayu memberikan sebuah kantong kain kecil berisi sesuatu yang terasa keras dan berbau anyir. "Ini apa, Eyang?" "Jangan tanya. Pokoknya simpan baik-baik. Kalau hilang, akibatnya berbahaya." Sari menerima jimat itu dengan perasaan tidak enak. Tapi dia tidak berani membantah Eyang Rahayu. Seminggu setelah kunjungan ke Eyang Rahayu, Sari mendapat job manggung di resepsi pernikahan anak pengusaha di kota sebelah. Bayarannya fantastis, 10 juta untuk 3 set penampilan. Di acara itu, dia bertemu dengan Mas Adi, seorang fotografer profesional yang ditugaskan mendokumentasikan acara. Mas Adi adalah pria tampan berumur 30 tahun,
berkulit sawo matang, dengan senyum ramah yang menenangkan. Mbak Sari, ya? Boleh saya foto close-up? Untuk dokumentasi khusus sinden, tanya Mas Adi sopan. Oh, silakan, Mas, jawab Sari sambil tersenyum. Selama acara, Mas Adi beberapa kali mengambil foto Sari dari berbagai sudut. Setiap kali kamera itu mengarah padanya, Sari merasa ada chemistry yang aneh. Mata mereka sesekali bertemu dan sama-sama salah tingkah. Setelah acara selesai, Mas Adi menghampiri Sari yang sedang berkemas. Mbak, ini kartu nama saya. Kalau Mbak butuh foto profesional untuk promosi, boleh hubungi saya. Saya kasih harga spesial, kata Mas Adi sambil tersenyum. Sari menerima kartu nama itu. Terima kasih, Mas. Nanti saya kabari. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Wajah Mas Adi terus melintas di pikirannya. Sudah lama dia tidak merasakan debaran seperti ini. Sejak fokus membangun karir, dia hampir tidak pernah memikirkan soal cinta. 2 hari kemudian, dia memberanikan diri menghubungi Mas Adi lewat WhatsApp. Mas Adi, ini Sari. Kemarin kita ketemu di resepsi pernikahan. Saya mau tanya-tanya soal jasa foto profesional. Balasan datang cepat. Hai, Mbak Sari. Wah, senang sekali dapat pesan dari Mbak. Gimana kalau kita ketemu buat bahas konsepnya? Sambil ngopi? Boleh, Mas. Kapan? Besok sore? Di kafe kedai rasa, dekat alun-alun? Oke, Mas. Sampai ketemu besok. Pertemuan di kafe itu berlangsung lebih lama dari yang mereka duga. Bukan hanya soal pekerjaan yang mereka bicarakan, tapi juga kehidupan pribadi. Mas Adi ternyata juga anak perantauan dari Magelang. Dia pindah ke kota ini 5 tahun lalu untuk mengejar mimpi jadi fotografer profesional. Mbak Sari, boleh saya jujur? Kata Mas Adi di akhir pertemuan. Jujur apa, Mas? Saya tertarik sama Mbak. Bukan cuma sebagai klien, tapi ya sebagai pribadi. Mbak orang yang menarik. Sari tersipu. Mas Adi bisa aja. Saya kan orang biasa. Bukan. Mbak itu luar biasa. Suara Mbak, aura Mbak, semuanya berbeda. Dan sejak saat itu, hubungan Sari dan Mas Adi berkembang cepat. Mereka sering bertemu, mengobrol berjam-jam, dan saling berbagi cerita. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Sari merasakan kebahagiaan yang utuh. Karir cemerlang, cinta bersemi, tapi dia lupa pada satu hal penting. Pantangan suatu malam, setelah manggung di acara pernikahan, Sari dan Mas Adi makan malam di sebuah restoran sederhana. Suasana romantis. Lilin kecil di meja menyala lembut. Sar, kamu tahu nggak? Aku bener-bener sayang sama kamu, kata Mas Adi sambil meraih tangan Sari. Sari tersenyum bahagia. Aku juga sayang sama Mas. Tapi kadang aku penasaran. Kenapa tiba-tiba kamu bisa seterkenal sekarang? Maksudku, nggak ada yang tiba-tiba jadi bintang dalam semalam. Pasti ada sesuatu yang kamu lakukan, kan? Sari tertawa kecil. Ah, Mas terlalu mikir. Ya, mungkin aku cuma beruntung aja. Serius, Sar? Cerita dong. Aku pengen tahu. Mungkin karena sudah terlalu dekat, mungkin karena merasa Mas Adi adalah orang yang bisa dipercaya, Sari tanpa sadar melanggar pantangan pertama. Sebenarnya aku pernah pasang susuk, Mas. Mas Adi tertegun. Susuk? Yang ditanam di tubuh itu? Iya. Jarum kecil dari emas. Kata dukun, itu bisa buka aura dan penarik rezeki. Serius? Di mana? Di dahi, pipi, sama leher. Mas Adi terdiam cukup lama. Ekspresinya sulit dibaca. Sar, kamu percaya sama gituan? Awalnya enggak. Tapi buktinya kan sekarang aku jadi laris. Tapi itu kan bukan jalan yang benar, Sar. Itu kayak nyari jalan pintas. Sari merasa ada yang menusuk di hatinya. Mas ngomong gitu gampang. Mas nggak ngerasain gimana rasanya jadi aku dulu. Nggak punya apa-apa, nggak ada yang mau bantu. Aku cuma mau bertahan hidup, Mas. Aku ngerti, Sar. Tapi tetap aja, aku khawatir sama kamu.
Soalnya aku pernah dengar, orang yang pakai susuk itu kadang nasibnya nggak bagus di akhir. Itu cuma mitos, Mas. Bukan mitos, Sar. Temenku ada yang dulu pakai susuk buat karir. Awalnya bagus. Tapi beberapa tahun kemudian dia sakit aneh yang nggak bisa disembuhin dokter. Terakhir dia meninggal dalam keadaan mengerikan. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Mas, jangan nakut-nakutin aku. Aku nggak nakut-nakutin. Aku cuma khawatir. Sar, kalau masih bisa, lepas aja susuknya. Kita bangun karir kamu dengan cara yang bersih. Sari menggeleng. Gak bisa, Mas. Kalau susuk dilepas, nanti nasib aku malah tambah buruk. Lagi pula, aku udah terlanjur. Percakapan malam itu berakhir dengan suasana canggung. Mas Adi terlihat resah. Sari juga merasa tidak tenang dan malam itu, mimpi buruk Sari kembali. Lebih mengerikan dari sebelumnya, Sari bermimpi dia berada di sebuah ruangan gelap. Dingin dan pengap. Bau kemenyan dan darah memenuhi udara. Di hadapannya berdiri bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Kamu melanggar, suara bayangan itu menggelegar di seluruh ruangan. Aku nggak sengaja, Sari tergagap. Rahasia sudah terbuka. Ikatan sudah putus. Sekarang giliranku mengambil apa yang menjadi hakku. Ambil apa? Aku sudah bayar. Aku sudah kasih uang ke Eyang Rahayu. Bayangan itu tertawa mengerikan. Uang? Kamu pikir ini soal uang? Yang aku minta lebih dari itu. Aku minta kesetiaan. Tapi kamu hianati. Aku nggak hianatin siapa-siapa. Kamu ceritakan rahasia susuk. Pantangan dilanggar. Sekarang susuk berbalik. Bukan memberi, tapi mengambil. Sari ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Bayangan itu semakin mendekat. Tangannya yang panjang dan kurus meraih leher Sari. Sari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya, dia langsung menyalakan lampu kamar. Tangannya gemetar menyentuh dahi, pipi, dan lehernya. 3 titik itu terasa panas membara, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke cermin. Matanya membelalak melihat pantulan wajahnya. Di dahi, pipi kanan, dan lehernya, muncul bercak merah seperti terbakar. Ya Allah, ini apa? Sari panik, dia ambil ponsel dan menghubungi Bu Tuminah. Halo, Sar? Kenapa telepon tengah malam gini? Suara Bu Tuminah masih ngantuk. Bu, aku lagi nggak baik-baik aja. Ada bercak merah di wajah dan leher aku. Panas banget, Bu. Astaga. Kamu kenapa? Alergi? Aku nggak tahu, Bu. Tapi ini mulainya setelah aku cerita ke orang tentang susuk. Hening sejenak. Kamu cerita? Ke siapa? Ke Mas Adi. Pacarku. Ya ampun, Sari. Kamu lupa pantangan? Eyang Rahayu kan bilang jangan cerita ke siapapun. Aku nggak sengaja, Bu. Aku lagi senang, jadi kelepasan ngomong. Sekarang gimana? Coba kamu ke Eyang Rahayu lagi pagi-pagi. Minta tolong dia. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Sari tidak bisa tidur lagi malam itu. Dia hanya duduk memeluk lutut di pojok kamar, menangis, dan menyesali kebodohannya. Pagi-pagi sekali, Sari sudah berangkat ke rumah Eyang Rahayu. Wajahnya pucat, mata sembab, dan bercak merah di tubuhnya makin melebar. Tapi sesampainya di sana, dia mendapat kabar mengejutkan dari Mbak Endang. Eyang Rahayu meninggal kemarin malam. Mbak, kata Mbak Endang dengan mata berkaca-kaca. Sari merasa dunia berputar. Mi meninggal? Bagaimana bisa? Eyang sakit mendadak. Sesak napas. Sempat bilang ada yang gak beres dengan salah satu kliennya. Eyang bilang energinya terkuras habis. Terus malamnya beliau dipanggil. Sari terduduk lemas di teras rumah. Ini bencana. Satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang sudah tiada. Mbak Sari, kenapa? Mbak sakit? Mbak Endang melihat bercak merah di wajah Sari. Aku melanggar pantangan, Mbak. Aku cerita soal susu ke orang lain.
Sekarang susuknya kayaknya murka. Mbak Endang menutup mulut dengan tangan. Ya Allah. Eyang pernah bilang, kalau ada yang langgar pantangan, susuk bisa berubah jadi kutukan. Mbak harus cari dukun lain untuk lepas susuknya. Dukun mana, Mbak? Aku nggak kenal dukun lain. Coba ke Mbah Darmo di Desa Karangsari. Beliau ahli dalam melepas susuk dan jimat yang bermasalah. Tapi hati-hati, Mbak. Prosesnya katanya menyakitkan. Tanpa pikir panjang, Sari langsung mencari alamat Mbah Darmo. Dia sudah tidak peduli lagi dengan rasa sakit. Yang penting susuk ini harus keluar dari tubuhnya sebelum terlambat. Mbah Darmo tinggal di sebuah rumah bambu sederhana di pinggir sungai. Pria tua kurus dengan janggut panjang putih itu menyambut Sari dengan tatapan tajam. Sudah kuduga. Energi negatif yang kamu bawa sangat kuat, kata Mbah Darmo tanpa basa-basi. Kamu pakai susuk, kan? Iya, Mbah. Tolong saya. Saya mau lepas susuknya. Mbah Darmo menggeleng pelan. Susuk yang sudah terlanjur murka tidak bisa dilepas begitu saja. Ada ritual khusus. Dan risikonya besar. Risiko apa, Mbah? Kamu bisa kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin suara, mungkin kewarasan, mungkin nyawa. Sari menangis. Tapi saya nggak mau hidup dengan kutukan ini, Mbah. Tolong saya. Mbah Darmo terdiam lama. Baiklah. Tapi sebelum itu, kamu harus minta maaf ke orang yang kamu ceritakan soal susuk. Kamu harus putuskan hubungan dengannya. Karena dialah pintu yang bikin kutukan masuk. Putus sama Mas Adi? Tapi saya sayang sama dia, Mbah. Pilih. Dia atau nyawa kamu. Sari merasa dadanya sesak. Tapi dia tahu, ini bukan saatnya egois. Dengan berat hati, dia mengangguk. Saya akan lakukan, Mbah. Sore harinya, Sari menemui Mas Adi di kafe langganan mereka. Mas Adi kaget melihat kondisi Sari. Wajahnya makin pucat, bercak merah makin banyak, bahkan suaranya mulai serak. Sar, kamu kenapa? Kenapa makin parah? Mas Adi memegang tangan Sari dengan cemas. Mas, kita harus putus, kata Sari dengan suara parau. Apa? Kenapa tiba-tiba? Karena aku yang cerita soal susuk emas, makanya sekarang susuknya murka. Kalau aku masih berhubungan sama Mas, kutukan ini nggak akan bisa dilepas. Mas Adi menggeleng keras. Nggak, Sar. Aku nggak terima. Ini semua karena susuk sialan itu. Kita ke dokter, kita cari solusi medis. Nggak ada dokter yang bisa bantu, Mas. Ini urusan mistis. Sari, please. Jangan gini. Aku janji akan bantu kamu. Kita hadapi bareng-bareng. Sari menarik tangannya dari genggaman Mas Adi. Air matanya menetes. Maafin aku, Mas. Ini jalan terbaik. Lupakan aku. Sari bangkit dan berjalan keluar kafe, meninggalkan Mas Adi yang terpaku dengan air mata di pipi. Malam harinya, Sari kembali ke rumah Mbah Darmo. Ritual pelepasan akan dilakukan tengah malam, saat energi gaib sedang kuat. Kamu sudah siap? Tanya Mbah Darmo. Sudah, Mbah. Sari dibawa ke sebuah ruangan di belakang rumah. Ruangan kecil dengan lantai tanah. Di tengah ada lingkaran yang digambar dengan abu dan garam. Lilin hitam ditata mengelilingi lingkaran. Masuk ke dalam lingkaran. Duduk bersila. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran, instruksi Mbah Darmo. Sari masuk dengan tubuh gemetar. Mbah Darmo mulai membakar kemenyan dan membaca mantra dengan bahasa yang asing. Suaranya menggelegar, bergema di ruangan sempit itu. Tiba-tiba angin kencang menerpa dari entah mana. Lilin-lilin bergoyang hebat tapi tidak padam. Suhu ruangan turun drastis. Sari merasakan dingin yang menusuk tulang. Keluar! Keluar dari tubuh ini! Teriak Mbah Darmo sambil menunjuk Sari dengan tongkat kayu. Sari merasakan sakit luar biasa di dahi, pipi, dan lehernya. Seperti ada yang menusuk dari dalam. Dia berteriak kesakitan. Tahan! Jangan pingsan! Perintah Mbah Darmo. Darah mulai menetes dari 3 titik di tubuh Sari.
Tetesan darah itu berwarna hitam pekat, bau anyir menyengat. Dan dari dalam darah itu, perlahan muncul 3 jarum kecil berkilau. Jarum-jarum itu jatuh ke tanah dengan bunyi nyaring. Begitu menyentuh tanah, jarum-jarum itu berubah jadi hitam legam dan mengeluarkan asap. Sudah keluar. Sekarang tahap terakhir, kata Mbah Darmo sambil mengambil sebuah mangkuk berisi air dan daun-daunan. Mbah Darmo mencipratkan air itu ke wajah dan leher Sari sambil terus membaca mantra. Sari merasakan sensasi dingin yang menenangkan. Rasa sakit perlahan mereda. Selesai. Susupnya sudah keluar. Tapi konsekuensinya harus kamu tanggung, kata Mbah Darmo dengan nada datar. Konsekuensi apa, Mbah? Tanya Sari lemah. Kamu akan kehilangan apa yang susuk berikan. Karir, ketenaran, daya tarik. Semuanya akan hilang. Sari terdiam. Dia sudah siap dengan konsekuensi itu. Yang penting nyawanya selamat, tapi ternyata, takdir punya rencana lain yang jauh lebih tragis. Pagi harinya, Sari bangun dengan tubuh lemas. Dia mencoba bersuara, tapi yang keluar hanya desisan parau. Dia panik. Dia coba lagi dan lagi, tapi suaranya tidak keluar. Dia berlari ke cermin. Mulutnya terbuka lebar, tapi tidak ada suara. Hanya hembusan napas. Nggak mungkin. Gumamnya dalam hati. Dia ambil ponsel dan mengetik pesan untuk Bu Tuminah. Bu, aku kehilangan suara. Aku nggak bisa ngomong. Bu Tuminah datang terburu-buru. Melihat Sari yang menangis tanpa suara, Bu Tuminah ikut menangis. Ya Allah, Sar. Kenapa jadi begini? Sari hanya bisa menulis di kertas. Ini konsekuensi lepas susuk. Aku kehilangan suara. Kamu harus ke dokter, Sar. Mereka pergi ke dokter THT terdekat. Setelah diperiksa, dokter menyimpulkan ada masalah pada pita suara Sari. Tapi entah kenapa, pita suaranya seolah mati. Tidak ada kerusakan fisik yang terlihat, tapi tidak berfungsi. Aneh sekali. Secara medis, pita suara Anda normal. Tapi entah kenapa tidak bisa bergetar, kata dokter bingung. Mungkin ini psikosomatis. Saya rujuk Anda ke psikiater. Tapi Sari tahu, ini bukan soal psikis. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Kabar kehilangan suaranya cepat menyebar. Semua job yang sudah terjadwal dibatalkan. Promotor tidak mau bayar sinden yang tidak bisa nyanyi. Media sosialnya yang tadinya ramai, sekarang sepi. Followers mulai berkurang. Komentar-komentar berubah dari pujian jadi cercaan. Katanya sinden terkenal, kok sekarang hilang? Pasti cuma settingan biar viral doang. Kasian, mungkin kena penyakit. Dalam 2 minggu, Sari kembali jadi orang biasa. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya, karena sekarang dia tidak punya suara. Uang tabungan Sari cepat habis. Dia tidak bisa kerja, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. Pemilik rumah sewa mulai nagih. Tagihan listrik dan air menumpuk. Bu Tuminah membantu semampu dia, tapi Bu Tuminah juga orang susah. Tidak banyak yang bisa dibantu. Suatu hari, Mas Adi datang berkunjung. Dia kaget melihat kondisi Sari yang makin kurus dan pucat. Sar, aku dengar kamu kehilangan suara. Aku nggak peduli kamu kayak apa sekarang. Aku tetap sayang sama kamu. Nikah sama aku. Kita hadapi semua bareng. Sari menangis. Dia menulis di kertas, Mas, aku nggak mau jadi beban. Mas berhak dapat yang lebih baik. Kamu bukan beban. Kamu orang yang aku cintai. Tapi Sari menggeleng keras. Dia tidak mau menikah dalam kondisi seperti ini. Dia merasa sudah merusak hidup Mas Adi dengan cerita susupnya dulu. Dia tidak mau merusak lebih jauh. Pergi, Mas. Lupakan aku. Tulis Sari dengan air mata membasahi kertas. Mas Adi terpaksa pergi dengan hati hancur. Dia tahu Sari keras kepala. Sekali memutuskan, tidak ada yang bisa mengubah. 2 bulan berlalu. Kondisi Sari makin memburuk. Selain kehilangan suara, kesehatannya juga menurun drastis. Dia sering demam, batuk-batuk, dan lemas. Suatu malam, Sari bermimpi lagi. Kali ini bukan mimpi buruk. Dia bermimpi bertemu ibunya. Ibu, panggil Sari dalam mimpi. Anehnya, dia bisa bersuara di mimpi. Sari, anakku.
Ibu sedih lihat kamu begini, kata ibunya sambil mengelus rambut Sari. Maafin Sari, Bu. Sari sudah bikin ibu malu. Sari cari jalan pintas, akhirnya malah jatuh. Ibu nggak marah. Ibu cuma sedih. Tapi sekarang waktunya Sari ikhlas, Nak. Lepaskan semuanya. Termasuk hidup ini. Apa maksud ibu? Sari sudah capek, kan? Ibu datang mau jemput. Kita pulang, Nak. Sari terbangun dengan peluh dingin. Mimpi tadi terasa begitu nyata. Dia merasa ada firasat buruk pagi harinya. Sari merasa tubuhnya sangat berat. Napasnya sesak. Dia mencoba bangkit dari tempat tidur tapi tidak kuat. Ponselnya tergeletak di meja, terlalu jauh untuk diraih. Tolong, gumamnya tanpa suara. Tidak ada yang dengar, Sari terbaring lemas. Pandangannya mulai kabur. Di saat-saat terakhir, dia melihat bayangan ibunya berdiri di pojok kamar, tersenyum lembut dan mengulurkan tangan. Ibu, bisik Sari dalam hati dan semuanya menjadi gelap. Bu Tuminah menemukan jasad Sari 3 hari kemudian setelah mencium bau tidak sedap dari kontrakan. Sari meninggal sendirian, tanpa ada yang tahu pemakaman Sari dihadiri hanya beberapa orang. Bu Tuminah, Mbak Endang, Mas Joko, dan Mas Adi yang datang dengan wajah hancur. Dia orang baik. Cuma nasibnya apes, kata Bu Tuminah sambil menangis. Mas Adi berdiri di depan pusara Sari dengan perasaan campur aduk. Benci pada susuk yang merenggut suara dan nyawa Sari. Benci pada dirinya sendiri yang tidak bisa menyelamatkan Sari. Benci pada dunia yang kejam ini. Maafin aku, Sar. Maafin aku nggak bisa lindungi kamu, bisiknya pelan. Setelah semua orang pergi, Mas Adi masih berdiri di sana sampai maghrib. Dia baru pergi setelah hujan mulai turun, membasahi tanah makam yang masih gembur. Di malam yang sama, Bu Tuminah membakar semua barang Sari yang tersisa. Kebaya, kain batik, foto-foto, dan jimat yang dulu diberikan Eyang Rahayu. Semua dibakar hingga jadi abu. Semoga kamu tenang di sana, Nak. Semoga Allah ampuni dosa-dosamu. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.